Udah ditunjuk belum? Kalau belum Rita aja, ya biar cepat. Iya, Oh ya, baik Ibu. sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mahasiswa, mahasiswi pasca sarjana STEPIK Sumatera Barat yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran tahfiz. Eh, Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan buat arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, sebelum pemakalah mempresentasikan makalahnya dan dilanjutkan nanti dengan tanya jawab diskusi. Sebelumnya kami sampaikan bahwasanya insya Allah Prof. Said Akil Munawar akan datang nanti pada hari Kamis di kampus TEPIK Sumatera Barat. Kebetulan beliau menguji eh, mahasiswa eh, S3 UIN Imam Bonjol Padang pada hari pada hari Jumatnya, ya di mana yang ujian itu adalah alumni kita juga, Bapak Novembri, untuk apa namanya S3 begitu. Jadi kami sudah hubungi Pak Prof. eh, dan beliau menyatakan, insya Allah saya punya waktu full hari Kamis di Stepi, kata beliau. Tolong dikondisikan, kata beliau. Nah, kita sudah upayakan untuk Sabtu. Nah, jadi jadwal kuliah kita ke S2 ini kan Sabtu sebenarnya. Cuma beliau ada apa namanya ada pesta di hari Sabtu itu ada keluarga beliau yang pesta. Jadi balik hari Jumat itu lagi ke Jakarta gitu. Nah, jadi beliau mengalokasikan waktu untuk kita di hari Kamis. Hari Kamis itu full. Rencana kita itu tiket beliau jam 6 ya, jam 6. Jadi jam 7 beliau sampai di sini, kita bawa sarapan dan lain sebagainya, persiapan dan lain sebagainya. Insya Allah jam 10 kita mulai kuliah umum. Ya, kuliah umum untuk S1 dan S2. Ya. Nah, kemudian sampai jam 12. Nah, sampai jam 12. Kemudian istirahat jam 12 sampai jam 2. Jam 2 kita mulai belajar dengan beliau secara tatap muka. Begitu. Jam 2 sampai jam 6. Nah, hari Kamis itu full waktu beliau di Stay Peak itu. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa langsung ya hadir ke Padang. Ya, Bapak Ibu bisa ya hari Kamis itu. Oh, Nah, berarti ya. nggak Hmm. Zoom ya Bu ya? Ya. Apa namanya? Kita mengharapkan semuanya bisa offline ya. Nah, kalau ya kan ada yang mau ngambil sanad dan lain sebagainya juga bisa banyak bertanya dan bisa lancar komunikasi dengan beliau. Ya, tentu pihak kampus mengharapkan semuanya datang ya, datang ke kampus ya. Ya, baik yang offline maupun yang online. Tapi kalau misalnya betul-betul tidak bisa ditinggalkan, ya tentu apa boleh buat. Kita fasilitasi juga Zoom. Jadi beliau nanti mengajar maupun memberikan kuliah umum, ada link Zoom-nya juga seperti itu. Tapi kampus mengharapkan, kami mengharapkan Bapak Ibu hadir. Kalau tidak apa namanya tidak terkendala betul ya, tidak tidak urgen betul, maka luangkanlah waktu untuk hadir secara tatap muka di kampus kita ini seperti itu ya. Dan kami tidak menerima nanti ya kalau yang dalam Sumatera Barat ini apalagi ya. Ibu Rosidah kita harapkan datang, Fitri kita harapkan datang ya.
Apalagi yang dalam Sumatera Barat diwajibkan hadir. Ya, Insya Allah, Muhammad. insya Allah Bu. Muhammad. Gini Bu, Ya, saya kalau udah pasti, insya Allah akan mengurus surat cuti. Insya Allah kalau sekolah, kalau untuk kuliah tidak banyak waktunya, boleh insya Allah izin. Tapi itu makanya saya pastikan tadi agar bisa diurus surat cuti. ya, udah, tiketnya udah kita belikan, Bu. Gagalnya itu kalau umpama ya pesawat tidak jadi terbang atau beliau sakit, itu kan tidak dapat sama kita lagi tuh. Tapi kalau secara apanya sudah kita apakan tiketnya udah dibeli, ya sudah oke. Kalau Hari Kamis halang-halang, besok kok, Bu? iya hari Kamis besok aku Afdal. Ya, Hmm, kosongkan meja dulu. Tapi kamu biar sanat jawab Pak Akil. Ya, Insya Allah, Bu. kita habiskan waktu dengan beliau nanti sampai sore. Beliau sudah alokasikan waktu pula nampaknya. Kak, saya punya waktu Sangat banyak. gratis kan, Bu? Ya itu dia. Madu yang gratis. ah, nanti kan stay fix, apa ya gratis ke mahasiswanya iyalah. Istilah tapi tidak gratis itu. Afdal kan bayar uang kuliah ya. Itulah kelebihan Oh kuliah di iya. Stefik ya. Bayar uang kuliah tidak seberapa, dapat sanad gitu ya. Nanti kita Oh, Bu, tapi kata itu beliau kalau ndak jumpa sanad beliau tinggal di Staipik kata beliau kan? ya sebenarnya kalau sanad itu juga kan harus didengarnya YouTube dalam bacaan dan lain sebagainya. Ah, Oh iya. ya kan Baca langsung. harusnya dia dengar itu ya. Iya, Dia iya. dengar. Tapi beliau karena ada cukup paham pula dengan kondisi kita, ya minimal kalau tidak akan didengar semua, minimal berhadapan lah atau beliau suruh baca apa gitu kan. Siap, Adalah Bu. setidaknya Siap. ada tatap muka ya. Jamal Iya, Bu. hadir ya. Yoga bisa? Jamal Kamis itu di Madinah, Bu. Masya Allah. Aku kini sedang di mana gini kok? Kini masih di Indonesia, Bu. Insya Allah Selasa Hmm. Jamal berangkat. Itu enggak Ini ada Jamal visa langsung waktu itu. kapo tuh, Bu, ke Syekh Ah, Masjid Haram tuh. Ambil sanad. Ya, iya, sudah iya, iya. langsung. Jamal kan kan Zoom. Oke, oke, oke. Kalau mendengar langsung dari samping Nabi kan dengan Ah, saya. Masya Allah. Oke, oke. Siapa lagi? Yang lain bisa ya? Ibu Rosida aja yang jauh bisa. Insya Kayaknya Allah. nggak bisa, Bu. Ah, Kayaknya nggak bisa, Bu. Datang. Siapa yang tidak bisa yoga? Banyak faktor, Bu. Cuti Ah, lah, biar kalau gue lo tangan Ensel sedang keluar, Bu. oh iya tuh. Ini sedang Babayo keluar. tuh. Insya Allah. Mangga yoga. Kan bisa jual ambulan tuh Pak Yoga orang kan ambulan kakek kok dari kampus. Kayaknya Zoom, Bu. Kalau memungkinkan Ya oke bisa lah. Kalau mendengar. sakit kan enggak dapat di apa itu ya, enggak bisa dipaksakan. Oke. Yang ke Mekah tentu tidak bisa ya. Ya intinya seperti itu saja ya. Intinya seperti itu saja. Ini kan sudah S2, ini dah dewasa semua, dah cikgu-cikgu semua. Tentu kalau bicara soal ilmu, tentu apa namanya memprioritaskan untuk menuntut ilmu itu lebih maksimal. Tapi kalau tidak hadir ya berarti ada kendala yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Jadi Bu, pastinya kuliah itu Mhm. dimulai jam 10 ya? Ya, jam 10 kuliah umum Bu Rasidah. Oh gitu. Kuliah umum ya, kita usahakan juga anak S1 ini dapat ilmu juga dari beliau kan. Hmm. Intinya kalau malam dari duri masih terkejar gitu. Tapi kalau Ya, jam ya bisa, bisa. jam 8 kuliah kita khawatir nanti di Oh, perjalanan enggak, bagaimana. enggak. Kan begitu. Enggak Bu Rasidah. Jam 10 mulainya. Gitu. Kalaupun Bu Rasidah agak telat-telat dikit, kuliah umum itu kan enggak apa-apa itu. Ya, tapi ya mudah-mudahan tidak terlambat gitu kan. Supaya Ya Allah tidak. ya menerima ilmunya juga itu dapat dari awal sampai akhir gitu kan. Iya. Mm, ya. Yang kuliah yang bisa tatap muka bertanya langsung nanti itu jam 12 ya kita upayakan nanti gimana teknisnya sanad dengan beliau itu mungkin dari jam 12 sampai ke jam 2 itu yaitu tadi
Ya, kalau jam 2 ke bawah tuh kuliah tatap muka yang membahas makalah kita ini. Gitu. Siap-siap pemakalah minggu depan ya. Pemakalah setelah ini tampil dengan beliau ya. Nah, 2 makalah itu. Nah, 2 makalah dan bergabung dengan lokal offline juga seperti itu. Ah, Baik ya. jadi hari Jumatnya Bu sudah Ya, berarti kita hanya hari Kamis saja untuk Skype itu. iya, ya. Hari Kamis Ah, saja Bu, paling Jumat ya, paling di penginapan sebelum beliau berangkat ya. Jumat itu beliau kan apa juga, memang tidak bisa kita lagi kalau Jumat itu Bu. Beliau paginya nguji S3 kan, ah, pagi nguji, kemudian siap Jumat nguji juga, sorenya berangkat lagi. Kan memang tidak ada waktu kita untuk apa dengan beliau lagi tuh. berarti kita full hari Kamis aja ya Ya, Bu. kita fullkan Ah, hari Kamis itu. oke sip. Oke. Ya, baik itu ya Bapak Ibu. Nanti pengumuman secara resminya akan dibuat juga oleh Ustadz Rahmat seperti itu ya. Baik, silakan pemakalah siapa? Nah, Rita Siska tadi ya moderatornya. Nah, Ibu Rasidah Ngaji. Ustadz Taufik ya pemakalah. Ya, Ya, betul, Bu. Taufik. Ya, silakan. Ibu, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, zuhur ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Sholat beriringkan salam, tidak lupa kita kirimkan untuk baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk afdalnya acara kita, perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ibu kita, yaitu Ibu Rashidah. Pada Ibu, kami silahkan. Nggak batuk-batuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini membekas dalam pikiran kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya,
Kita minta kepada pemakalah hari ini, yaitu Bapak Taufik Hidayat, untuk menampilkan PPT-nya dengan judul Media Pembelajaran Tahfiz, yaitu berupa mushaf, audio, dan audio visual. Kepada Ustadz, disilahkan. Terima kasih moderator. Mohon izin Ibu Dokter, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, dan wa Rasulullah wasallam. Bapak Ibu semuanya, kita hari ini akan menampilkan makalah tentang media aja ya. Sebelumnya izin share. Kan nampak Bapak Ibu? Ada Ustaz. Baik, kita hari ini adalah media pembelajaran tahfiz. Di dalamnya ada nanti ada media visual total, audio dan audio visual. Yang pertama, kita masuk dengan media visual ya. Media visual itu dengan mushaf. Mushaf adalah ya. Ada kendala, Ustadz Taufik? Hilang-hilang. Nah, udah aman. Oke, bismillah. Media pembelajaran tahfiz adalah segala bentuk alat, sarana atau teknologi yang digunakan untuk membantu proses menghafal Al-Quran agar lebih efektif, mudah, dan menyenangkan. Media pembelajaran tahfiz memiliki fungsi penting, yaitu membantu memperjelas materi, meningkatkan fokus dan motivasi hafalan, mempercepat pemahaman struktur ayat, serta memudahkan proses murojaah secara sistematis. Selain itu, keberadaan media pembelajaran mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aktif dan menyenangkan atau active learning, sehingga peserta didik tidak hanya menghafal secara mekanis, tetapi juga memahami makna dan keterkaitan antara ayat. Dengan demikian, pengembangan media pembelajaran tahfiz menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tuntunan pendidikan modern, serta meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran di lembaga tahfiz. Pertama, kita masuk media pembelajaran visual dengan mushaf. Mushaf adalah media utama dan paling klasik di dalam tahfiz. Mushaf memiliki susunan ayat, tanda wakaf, dan istimani, serta struktur halaman yang membantu peserta didik membuat map visual ayat. Media mushaf atau media mushaf juga disebutkan dengan penggunaan Al-Quran cetak sebagai alat utama dalam proses menghafal Al-Quran. Mushaf yang kita gunakan biasanya memiliki karakteristik tertentu untuk memudahkan tahfiz. Misalnya, ada mushaf Utsmani, mushaf tahfiz berblok warna, garis kotak hafalan dalamnya. Ada juga mushaf pojok, dalamnya setiap halaman berakhir di akhir ayat. Selanjutnya, kita masuk fungsi mushaf dalam tahfiz. Ada beberapa fungsi. Yang pertama, memfasilitasi hafalan visual atau visual memory. Santri mengingat susunan ayat berdasarkan letak pada halaman. Yang kedua, menjaga standar bacaan sesuai ras Utsmani. Apa yang dimaksud dengan ras Utsmani? Adalah kaidah penyelesaian mushaf Al-Quran. Yang ketiga, memudahkan pengulangan atau murojaah berdasarkan halaman. Yang keempat, membantu penanaman karakter disiplin melalui pengulangan mushaf fisik. Kedua, itu kita masuk ke media pembelajaran tahfiz dengan audio. Media audio yang dimaksud di sini adalah media pembelajaran yang menggunakan suara berbagai alat utama dalam membantu proses menghafal Al-Quran. Dalam tahfiz, media audio biasanya berupa rekaman murotal, bacaan guru atau suara qori yang membantu santri dalam menyerukan bacaan dengan makhraj, tajwid, dan irama yang benar.
Lantas apa saja bentuk media audio dalam tahfiz ini? Yang pertama, kita Ustadz namanya Taufik, sebentar. ya, Ustadz Taufik, slide-nya ada dia, Pak. apa Ada aja, Bu? ditampilkan. Slide. Ini udah tampil, Bu. Satu aja Lupa. kayaknya. Apanya? Tidak berganti-ganti. Itu Halaman, aja. halaman Hah? awalnya aja yang Ya, tampil, Ustaz. halaman awal aja yang tampil. Oh itu ya. Ah, Hmm. ini udah berbelok-belok tadi tunggu ya, Bu ya. Nggak jalan PPT-nya, Pak. Nah, itu dia. Jalan Itu baru. PPT-nya. Ya. Ini bisa nih, Pak Bu? Baru. Bisa. Bisa. Ya, lanjutkan. Yang Ya. kedua lagi. Kedua, media pembelajaran tahfiz dengan audio. Media audio yang maksud di sini adalah media pembelajaran yang menggunakan suara berbagai alat utama dalam membantu proses penghafal Al-Quran. Dalam tahfiz, media audio biasanya berupa rekaman murotal, bacaan guru, atau suara qori yang membantu santri dalam mendengar bacaan dengan makhraj tajwid dan irama yang benar. Selanjutnya, apa saja bentuk media audio dalam tahfiz? Yang pertama ada murotal qori. Maksudnya adalah rekaman bacaan Al-Quran dari para qori terkenal. Contohnya, Sori Al-Hafash, Abdul Basit, Al-Minsawi, Al-Dari. Setoran suara yang direkam khusus untuk santri. Fungsi media audio dalam tahfiz. Yang pertama, memperbaiki makhraj dan tajwid, membantu memori auditori, pengulangan, memudahkan hafalan mandiri, menghemat waktu guru. Lantas ada juga kekurangan dan kelemahan media audio ini. Yang pertama, tidak melatih visualisasi mushaf sehingga hafalan halaman bisa lemah. Yang kedua, santri bisa meniru irama tetapi salah dalam huruf kecil. Ini maksud dengan tanpa guru. Maksudnya adalah tajwidnya. Nomor tiga, butuh perangkat seperti HP, speaker, dan iPod. Yang keempat, berpotensi distraksi jika memakai smartphone. Yang kelima, tidak bisa memberikan koreksi langsung seperti guru. Kita masuk yang ketiga, yaitu media pembelajaran tahfiz dengan audio visual. Media audiovisual yang kita maksud di sini adalah mencakup murotal, video pembelajaran, animasi ayat, aplikasi tahfiz, serta rekaman guru yang memadukan suara dan tampilan. Lantas apa kelebihannya media audiovisual ini? Yang pertama, membantu ketepatan bacaan, pemakaian tajwid dan lagu. Yang kedua, menarik dan tidak monoton. Yang ketiga, meningkatkan retensi memori melalui suara dan visual. Yang keempat, cocok untuk gaya belajar auditori dan visual. Yang kelima, efektif untuk muwajaah mandiri. Lalu juga ada keterbatasan media audiovisual ini. Yang pertama, harus memiliki perangkat dan listrik. Ya. Yang kedua, potensi distraksi jika menggunakan smartphone. Yang ketiga, terkadang membuat peserta didik pasif jika hanya mendengar tanpa pengulangan aktif. Selanjutnya kita masuk dari integrasi media mushaf dan audio visual dalam pembelajaran tahfiz. Interaksi kedua media menghasilkan pembelajaran yang lebih komprehensif. Seperti yang pertama, mushaf menguatkan memori visual dan adab tahfiz. Yang kedua, audio visual menguatkan bacaan dan memperbaiki tajwid. Yang ketiga, kombinasi keduanya memberikan stimulasi ganda yang mempercepat hafalan. Yang keempat, guru dapat mengatur strategi seperti review ayat melalui audio visual, memorizing dengan mushaf, murajaah menggunakan murotal. Kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, media pembelajaran tahfiz memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas proses menghafal Al-Quran. Penggunaan berbagai jenis media, baik mushaf, audio, maupun audiovisual, dapat membantu santri dalam memperkuat hafalan, memperbaiki kualitas bacaan, serta meningkatkan motivasi belajar. Saran kita semuanya, bagi lembaga pendidikan perlu menyediakan fasilitas media yang memadai, baik mushaf standar, audio murotal, maupun perangkat digital pendukungnya.
Yang kedua, bagi santri, hendaknya memanfaatkan media-media tersebut secara seimbang, tidak hanya mengandalkan audio atau digital, tetapi tetap berpegang pada mushaf sebagai media pemaparan. Barangkali itu saja pemaparan makalah ya saya tentang pembelajaran media ini. Kalau ada tanggapan ataupun pertanyaan nanti kita silakan ke moderator. Silakan moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Taufik Hidayat yang sudah mempresentasikan makalahnya pada hari ini dengan judul Media Pembelajaran Tahfiz, yaitu visual, audio, dan audio visual. Sebelum masuk kepada sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk lebih baiknya makalah yang sudah dibuat oleh Bapak Taufik ini. Izin moderator. Ustadz Yoga. Iya, Ya, izin. silakan Ustadz. Baik. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan waktu. Yang pertama, sebenarnya ini apa namanya kritikan untuk kita bersama, sekaligus pihak akademik, aktivitas akademika, tampilan bagikan layar. Sejauh kita kuliah, rasanya teman-teman Bapak Ibu semuanya itu lebih fokus kepada PPT, tidak fokus terhadap makalah jadinya, karena yang ditampilkan itu hanya PPT. Sedangkan setelah dipertimbangkan sesuai dengan pengalaman, penulisan makalah ini sangat penting. Kenapa? Karena itu akan modal kita nanti untuk menyusun. Dan saya pribadi itu mengalami ketika kuliah S1 dulu tidak pernah begitu ngeh terhadap penulisan, dan bahkan paling buruknya saya sering nitip uang untuk di print bikin tugas. Nah, ketika penulisan, seperti contohlah kita sekarang penulisan artikel, penulisan jurnal, penulisan karya ilmiah, rasa-rasanya literasi kita sangat minim. Sedangkan ilmu itu ada di makalah, pembuatan makalah. Nah, sejauh ini rasanya teman-teman lebih fokus, lebih malas membaca makalah yang dikirimkan ke grup. Lebih fokus kepada PPT yang ditampilkan oleh pemakalah. Itu yang pertama. Contoh saja. Yang kedua, contoh saja makalah Pak Taufik kan. Saking saya tidak tahu ini aturan atau regulation baru, daftar kepustakaan tidak ada. Yang kedua, format penulisannya tidak sesuai dengan literatur pemakalah. Nomor halamannya banyak sekali, mungkin bisa diperbaiki. Dan itu sangat penting karena nanti kita akan bertemu. Punya ilmu banyak pun kita harus menulis, dan menulis ketika tidak sesuai dengan tulisan karya ilmiah, dia akan jatuh kepada cerpen, dan cerpen itu biasanya dianut oleh anak-anak itu, dan cerpen pun ada ilmunya. Ini saja sebagai kritikan kepada kita semua. Untuk kedepannya saya tidak tahu ini aturan dari mana. Yang saya ingat pertama kali kuliah Pak Bukhari menyampaikan kalau bisa tampil bagikan layar itu pakai PPT, gunanya untuk menambah wawasan kita tentang digital, tentang seni penampilan. Tapi tidak semuanya, itu yang saya ingat. Tetapi sepertinya itu sudah menjadi hukum untuk semuanya, sehingga penulisan makalah yang sangat urgen, sangat penting terabaikan. Dan bahkan banyak yang tidak membaca makalah yang dikirimkan, hanya menunggu PPT yang dikirimkan atau yang ditampilkan di bagikan layar. Itu sebagai kritikan untuk kita bersama, supaya tidak bingung lagi kita penulisan artikel seperti apa, penulisan jurnal seperti apa, penulisan karya ilmiah macam-macamnya yang lainnya seperti apa. Mungkin itu sebagai kritikan, Ibu Moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz Yoga atas masukannya yang membangun untuk kami semuanya sebenarnya ya Ustadz. Karena kebanyakan memang seperti itu yang kita alami kan. Mudah-mudahan ke depannya
bisa kita sesuaikan dengan penulisan karya ilmiah yang dikirimkan oleh pihak kampus ke kita. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan itu. Selanjutnya, apakah masih ada Bapak Ibu yang akan menyampaikan kritik dan saran mengenai makalah ini? Masih dibuka satu kesempatan lagi bagi Bapak Ibu. Boleh menanggapi sedikit, Ustazah? Oh, mau ditanggapi Makalah, Ustadz? Oh ya, makalah. silakan. Ya, silakan Terima Ustadz. kasih Pak Yoga yang telah rupanya ini kritikan nasihat untuk kita semua ya, akhirnya untuk saya sendiri. Masalah penulisan yang agak berantakan itu memang ya, nah, itu menandakan keaslian tulisan tangan saya sendiri berarti ya. Karena masalah penulisan ini barangkali ya begitulah. Saya dari dulu S1 juga begitu, masih kritikan sampai sekarang. Mudah-mudahan ke depannya Insya Allah kita bersama. Oke, terima kasih lagi Pak Yoga. Silakan moderator. Masya Allah, berlapang-lapang hati ya. Berikutnya, kami buka sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab untuk makalah kita pada hari ini dengan judul Media Pembelajaran Tahfiz. Ada yang visual, ada yang audio, ada yang audio visual. Nah, ya nampaknya sudah ada 3 penanya. Mohon maaf Bapak Ibu, karena saya menggunakan perangkatnya itu HP untuk Zoom. Siapa yang angkat tangan pertama tadi Bapak Ibu? Karena sudah ada 3 yang raise hand. Saya nggak tahu tadi yang pertama Pertama siapa. Pak Rocky, yang kedua Rocky. Pak Limun, yang ketiga Pak Rocky. Ulia. 1 Pak Pertama Rocky. Pak Rocky, kedua Pak Limun. Oh iya, Ya, baiklah. Pak Sesuai Muhammad dengan Faidul Rahman. yang Yang angkat ketiga tangan. Syekhul Kabir. Ya, Syekh hadir. Kabir Ya. yang mau ke Madinah ini. Baiklah, kita Oh, berikan kesempatan pertama kepada Ustadz Rocky. Kepada Ustadz, kami silahkan. Terima kasih pada moderator ya. Jadi langsung ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah media itu kan ada yang menggunakan audio, ada visual, dan ada yang lainnya gitu kan. Jadi media, contohnya kayak media audio lah. Nah, misalnya kayak Murotal Al-Quran, itu salah satu media ya untuk bagaimana strategi untuk menghafalkan Al-Quran dan media-media lainnya. Tapi fokusnya ke sini salah satu contohnya gitu ya. Pertanyaannya bagaimana evaluasi keberhasilan media pembelajaran tahfiz dapat dilakukan secara objektif ya. Salah satunya contoh kayak media audio tadi lah contohnya. Jadi pertanyaannya bagaimana evaluasi keberhasilan media pembelajaran tahfiz dapat dilakukan secara objektif. Itu pertanyaannya. Terima kasih, kembalikan ke moderator. Baik, Ustadz Rocky, mohon izin untuk mengulang pertanyaannya. Mana tahu yang saya tulis ini salah. Pertanyaan Ustadz Rocky, bagaimana evaluasi keberhasilan pembelajaran tahfiz supaya dapat menilai secara objektif? Begitu ya, Keberhasilan Ustadz? media pembelajaran tahfiz, medianya ya. Evaluasi keberhasilan media pembelajaran tahfiz ya. Ya. Baiklah, Ustadz. Itu pertanyaan yang pertama. Sudah cukup ya Ustadz Rocky? Sudah. Lanjut ke penanya kedua, yaitu Ustadz Alimun. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin Bu. ya silakan Pak Dalam Limun. makalah ini, jadi kita sudah sama-sama melihat pemaparan pembekalan. Bahwasanya ada 3 media yang beliau paparkan di sini yang ingin penanya tanyakan, apakah 3 media ini bisa dipergunakan dalam satu kegiatan secara bersamaan? Lalu bagaimana caranya? Yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, menurut
pemakalah, dari ketiga media ini, media yang mana yang lebih besar manfaatnya dan apa kira-kira alasannya? Barangkali itu dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan dalam forum ini. Atas jawabannya, terima kasih. Silakan moderator. Baik, Ustadz Alimun, dari pertanyaan Ustadz ada dua. Yang pertama, apakah tiga media ini, yaitu visual, audio, dan audiovisual ini bisa digunakan secara bersamaan? Kalau bisa, bagaimana caranya? Betul. Yang kedua, dari tiga media ini, mana yang lebih besar manfaatnya dalam pembelajaran tahfiz? Lalu apa alasannya? Jika Oke. hanya salah satu. Terima kasih Ustadz. Bagaimana Pak Pemakalah? Sudah Bisa ditulis Pak? ditulis. Baik. Lanjut. Yuk. Lanjut, pertanyaan ketiga dari Ustadz Afdal. Silakan, Dal. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Alhamdulillah. Pertanyaan saya yang pertama itu telah diambil oleh Ustaz Alimun. Nah, pertanyaannya berbeda tapi ujungnya sama gitu. Mengkombinasikan ketiganya dalam suatu pembelajaran, bagaimana mengoptimalkannya. Tapi saya tukarlah pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya setelah dikombinasikan tuh kayak pertanyaan Salimun, pertanyaan lanjutannya, bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada ketika kita menggunakan metode yang tiga ini, apakah itu secara kombinasi atau salah satunya terhadap peserta didik kita, karena peserta didik ini kan kemampuannya otomatis berbeda-beda ya. Nah, ada yang auditorial, nah ada yang visual, dan bahkan ada yang tidak suka sama sekali hanya fokus untuk mandiri saja gitu. Sedangkan untuk menggunakan media ini kita harus mengoptimalkan untuk seluruh santri gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam menghafal Al-Quran dengan menggunakan audio visual, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan belajar berbeda. Nah, itulah intinya. Nah, Cukup, Dal? cukup saja. Satu udah diambil Oh ya. Salimon. Kami sepemikiran berarti. Masya Allah. Baiklah, berarti pertanyaan Afdal kelanjutan ya, kelanjutan Iya. dari pertanyaan Ustadz Limu. Kalau seandainya nanti jawabannya cuma satu, maksudnya apakah tiga media bisa digunakan secara bersamaan? Lalu bagaimana caranya? Kalau seandainya sudah dilaksanakan ketiganya, kalau terjadi kesulitan dalam penghafalan pembelajaran tahfiz, bagaimana cara mengatasi itu? Iya, Itu otomatis pertanyaan kan dari audiens kita itu berbeda-beda kan. Nah, minatnya, inginnya, ya. kemampuannya gitu. Nah, Mm-mm. artinya Berarti menyamakan, itulah pandai-pandai makan awak lah, lanjut tajawek lah dewa. Iyalah. Pertanyaan terakhir ya dari Ustadz Jamal nih. Untuk Jamal yang terakhir untuk sesi pertama. Kalau sekiranya masih ada waktu, nanti kita buka lagi sesi tanya jawab yang kedua. Silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih Ibu Moderator pada Pak Taufik Hidayat Pemakalah. Pertanyaan saya begini, kan kita membahas media pembelajaran tahfiz ya. Jika kita bandingkan dengan cara tradisional, itu keunggulannya di mana cara tradisional, dan di sisi lain di mana keunggulannya cara yang apa? Yang memakai apa namanya tadi? Memakai media. Sebab begini, kebanyakan kalau kita memakai media itu kan kita tidak langsung dibacakan, banyak mendengar dari speaker dan lain sebagainya. Jadi minta tolong sebutkan perbandingannya, sehingga kenapa orang lebih berpindah kepada cara yang digital dibandingkan yang tradisional. Padahal kan yang tradisional kan keunggulannya kan juga lebih banyak gitu.
Mohon lebih dijelaskan Ustadz Jamal, media tradisional ini seperti apa gitu Ustadz, biar Ustadz Taufik itu tahu nanti kan apa Bukan yang media, tradisional tuh medianya yang mana Itu gitu. curhat. Curhat itu bukan pertanyaan. bukan media tradisional, bukan Ya cara. Allah. Nah, begini maksud saya. Oke lah, saya tulis aja lah dulu ya. Bingung. Iya. Eh, saya bacakan. Apakah penggunaan media pembelajaran secara digital itu dapat meningkatkan kualitas hafalan peserta bila dibandingkan dengan metode tradisional? Nah, gitu sih intinya. Sebanding gitu. Karena orang kan kalau di kampung-kampung kan dah biasa dengan tradisional, nggak terbiasa mendengarkan speker-speker, langsung dibacakan sesuai dengan makhraj dan sifatul hurufnya gitu. Baiklah. Ustadz Taufik udah ya Ustadz, udah ditulis ya Ustadz. Dah, Aman Ustadz. man. Nah baiklah. Ada lagi? Minta tambah ya Ustadz, kita cukupkan dulu Ustadz. 4 dulu Ya, pertanyaan empat ya. apanya. Oke. Ada. Ya. Kalau mau tambah. Masya Allah. Kita coba dulu ya. Betul? Boleh kalau mau tambah. Tambah apa Taufik? Ya, Ada akan menjawab yang sama. 1441. Coba dijawab itu dulu Ustadz Taufik. Ya. Iya, jawab dulu ya. Jawab Ya. kami. Ya Bantah ya. silakan Ustadz. Baik, terima Mau kasih pertanyaan yang mana Ustadz? moderator. Mohon izin. Ini karena pertanyaan bertubi-tubi ya. Nah, maka kita akan menjawab juga seperti biasa dari yang pertama loh ya, dari Pak Rocky berarti ya. Pertanyaan Pak Rocky, evaluasi ya. Apa evaluasi keberhasilan media belajar praktik secara objektif kan itu. Terima kasih Pak Rocky. Menurut kita evaluasi yang kita lakukan untuk memastikan bahwa media yang digunakan benar-benar membantu santri menghafal ya, bukan sekedar menarik secara tampilan saja. Evaluasi yang objektif berarti berdasarkan data kita, indikator, struktur, dan kriteria jelas, bukan berdasarkan persepsi semata. Itu maksudnya. Lantas, evaluasi berdasarkan pencapaian kompetensi hafalan apa-apa saja. Yang pertama, tentu kita yang sudah kita lakukan itu ketepatan hafalan ya. Apa yang kita ukur di sana, Pak Ruki? Yang pertama, jumlah kesalahan ya dalam setoran, kesalahan makna dan sifat huruf, kesalahan panjang pendeknya atau mat, ya, lupa ayat atau terbalik ya. Nah, itu maksudnya terbalik dari ayat ke ayat. Instrumennya apa? Lembar penilaian, tajwid dan kefasihan anak-anak kita nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita evaluasi kecepatan hafalan, ya, mengukur berapa cepat santri mendapatkan menghafal target dengan media tertentu yang kita berikan kepada anak, ya. Tuh. Selanjutnya daya tahan hafalan, ya. Ada instrumennya yang kita berikan di tes ulang hafalan setelah 7 hari atau per 2 pekan atau per bulan intinya. Nah, itu. Barangkali dari saya itu jawabannya sedikit, mungkin banyak sekali tambah-tambah dari teman-teman karena teman-teman yang sangat berpengalaman sekali ya tentang tahfiz ini. Silakan moderator. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas jawaban yang sudah diberikan untuk pertanyaan dari Ustadz Rocky. Sebelum dikembalikan kepada penanya, apakah Bapak Ibu ada komentar mengenai jawaban yang sudah disampaikan oleh Ustadz Taufik? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang berkomentar? Kalau Jawaban tidak Ustadz ada, Taufik lanjutkan dulu, Rita. Ada? sepertinya Kalau tidak ada Ibu. ya lanjutkan saja dulu. Baiklah Ibu. Kita lanjutkan pada pertanyaan kedua. Silakan Ustadz. Pertanyaan kedua apa tadi ya? Pak Limun ya? Apakah media ketiga audiovisual dan visual bisa diselesaikan bersamaan, bagaimana caranya? Ini para tanya Pak Limun. Kita coba menjawab ya. Kalau menurut kita mungkin bisa, ya, bisa.
Dan dalam praktek di pesantren-pesantren modern kita lihat ketiganya justru dipakai secara integrasi Pak Limon. Ya. Yang pertama kita lihat media visual yang kayak Mushaf ini. Kayak Mushaf ini dipakai saat apa saja. Yang pertama mengamati ayat ya. Yang kedua memahami tanda wakaf dan tajwidnya. Yang kita dengar memahami, menghafal per halaman atau mushaf pojok. Kenapa kekuatannya? Kekuatannya adalah memperkuat memori jangka panjang melalui gambar dan halaman gitu. Yang kedua, eh, media audio yang di pesantren modern dilaksanakan yang diberikan kepada anaknya itu merotol. Dipakai saat apa saja, mengulangi hafalan, contohnya meniru irama dan makhraj, latihan mandiri di rumah masing-masing. Ya. Kalau merotol kan bisa di rumah masing-masing. Ya. Yang ketiga, kalau media audiovisual, video atau aplikasi digital, contohnya dipakai saat apa saja, belajar instruktur di kelas, penjelasan tajwid secara visual, latihan interaktif atau ulang otomatis atau apa kekuatannya di sini di video atau aplikasi digital ini menggabungkan suara tambah visual maka hasil hafalan lebih cepat. Itu barangkali jawaban cepat dan jawaban pendek dari saya Pak Limon. Barangkali dari teman-teman silakan ditambahkan. Terima kasih moderator. Ya, sebelum dikembalikan kepada Ustadz Alimun, Bapak Ibu, apakah ada yang menanggapi? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Pak Alimun. Bagaimana Pak Alimun? Oke, terima kasih, terima kalah atas jawabannya. Ya, saya penasaran aja tadi. Takutnya kalau digunakan 3 sekaligus bisa overdosis. Rupanya enggak boleh kan. Nah, saya nggak tahu juga gitu. Nggak punya pengalaman di situ. Terima kasih, terima kalah. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih Pak Alimun. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebelum kita Silakan, lanjut, Pak Ustadz. mungkin kita minta dulu ya sedikit penerangan atau jawaban dari Ustaz Muhammad Auli Afdal barangkali yang punya rumah tahfiz ya, bagaimana dengan yang beliau lakukan di rumah tahfiz, apakah beliau melaksanakan yang ketiga ini atau satu atau dua dan efeknya bagaimana? Silakan Ustaz Afdal. Ini sembari anak saya menangis nih, dengar ya. Oke. Nanti dipersilahkan dek moderator kok. Terima kasih, saya langsung mempersilahkan. Silahkan Dal. Baik, di rumah tahfiz kita pakai ketiganya, kita kombinasikan. Nah, cuman tidak dalam satu waktu. Nah, tidak dalam satu waktu. Oh ya, ada dalam satu waktu, tapi khusus itu pada murojaah saja, bukan menambah hafalan. Nah, itu. Jadi begitulah Ustaz Taufik. Artinya kalau mau mengkombinasikan media-media tadi, disesuaikan saja. Nah, bagusnya di saat apa dan caranya seperti apa, gitu aja. Baiklah Ustadz, jadi dapat disimpulkan situasional ya penggunaan media ini ya. Hmm. Begitu ya. Terima kasih Hmm. Ustadz Afdal. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Pak Taufik. Pak Afdal yang bertanya ya. Dan jawab pertanyaan lagi. Pertanyaan beliau bagaimana mengatasi kesulitan yang ada dengan menggunakan tiga metode tersebut ini terhadap santri kita yang kemampuannya berbeda-beda. Dan begitu Pak Afdal. Eh, Mungkin menurut saya ini cara mengatasinya kesulitan santri ini dengan kemampuan yang berbeda. Sebenarnya dalam kelas tahfiz kan selalu ada santri dengan kemampuan yang tidak sama. Itu pasti ada ya dimanapun. Ada yang cepat, sedang, dan lambat. Penggunaan tiga media dapat penggunaan ketiga media ini dapat tetap efektif jika guru menerapkan strategi diferensiasi sebagai contohnya yang kita lakukan kelompokkan santri berdasarkan gaya belajar dan kecepatan hafalan. Itu yang pertama. Yang pertama kan kelompok cepat.
Lebih cepat menghafal lewat mushaf atau audiovisual. Contohnya, beri mereka target tambahan ataupun tugas murojaah mandiri. Ya, itu pertama, kelompok cepat. Yang kedua, nanti kita juga bisa melaksanakan kelompok sedang. Ya, apa yang kita lakukan? Eh, Gunakan mushaf Al-Quran atau audio secara seimbang. Dan latihan berulang-ulang dengan bimbingan kita sebagai guru tahfiz. Itu ada dua ya. Tambah itu lagi kelompok lambat ya. Nanti ada cepat, sedang dan lambat ya. Ini anak kita kan ada kategori. Kalau ada yang kelompok lambat, tentunya kita harus memberikan lebih fokus pada audio, repetisi dan menulis ulang ayat barangkali ya. Kami itu pernah cobakan tuh di sekolah. Kita suruh tulis ayatnya gitu. Yang mereka hafal. Selanjutnya bimbingan lebih intensif nanti dan mengulangnya lebih banyak. Itu yang kami lakukan barangkali. Pak Abdul, itu saja jawaban singkat dari saya. Kalau ada teman-teman yang nambah atau apa Abdul, silakan. Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Ah, Ustadz. Sebelum dikembalikan ke Ustadz Afdal, apakah ada komentar Bapak Ibu? Ustaz Ada? Rita, bentar. Oh ada, silakan Ibu Rashidah. Ini sepertinya sudah berulang kita membahas hal ini sebenarnya. Mengelompokkan ini dulu sudah ada juga itu. Nah, namun kesimpulan yang kalau saya melihat itu tadi yang bervariasi dengan kemampuan anak nih, kemarin sudah kita bahas juga itu entah pertemuan keberapa ya, lupa. Nah, ini seperti yang dibilang Ustadz Taufik tadi, memang anak nih harus dikelompokkan. Tidak bisa kita mengharapkan satu harapan dari anak-anak kita. Contohnya misalnya 6 dari satu kelompok saja itu bisa bervariasi jadi 3 gitu. Nah, itu tidak mungkin kita meratakan hasil dari hafalan mereka itu. Contoh, semuanya itu misalnya dari contoh yang paling saya alami dari dalam 3 bulan itu dari surat An-Naba sampai Al-Mutaffifin. Ketiga-tiganya keenam-enam anak ini tidak bisa kita harapkan sama. Nah, seperti tadi, paling efektifnya memang harus kita kelompokkan anak-anak ini. Saya biasa di sekolah seperti itu, karena 3 kelompok ini ada yang kelompok awal namanya Muqtadi, ada yang kelompok mahir, dan ada yang kelompok mumtaz. Jadi ketiga kelompok ini ada harapan yang kita dapatkan tidak sama. Tidak mungkin kita samakan. Dari seperti itu. Jadi memang kelompok tahfiz ini seyogianya memang harus kita berikan sesuai kemampuan mereka. Nah, itu mungkin secara kelompok kan begitu. Tidak harus kita samakan gitu. Nggak sama juga dengan media tadi semuanya anak-anak itu, tapi saya setuju media itu di samping banyak media, tetapi tidak bisa kita lupakan dengan media yaitu memakai Al-Qur'an dan talaki dan musafahah itu. Itu harus kita pakai walaupun media apapun yang kita pakai karena menjaga kemurnian dan keakuratan huruf-huruf dari Al-Quran itu. Karena media itu hanya memberikan tapi tanpa mengevaluasi kan gitu. Nah, yang mengevaluasi siapa? Yaitu tentu gurunya. Nah, itu mungkin kesimpulan dari saya sedikit. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas penambahan jawabannya. Jadi dapat kita simpulkan dari yang disampaikan oleh Ibu Rashidah tadi bahwa metode talaki atau metode tradisional itu memang harus beriringan dipakai dengan media pembelajaran tahfiz yang 3 ini. Begitu. Lanjut pada pertanyaan yang terakhir. Oh, belum dikembalikan kepada Afdal ya. Bagaimana Afdal? Oke, terima kasih atas penambahan jawabannya dari Bu Rasidah dan jawaban dari Ustaz Taufik. Intinya tadi untuk mengatasi kesulitan tersebut yang dapat saya tangkap adalah dengan mengelompokkan mereka berdasarkan kemampuan. Bukankah seperti itu? Betul. Nah, sebenarnya kalau begitu ada pertanyaan lagi ini, bukan pertanyaan sih, ada feedbacknya ini. Nah, dalam satu kelas terdapat 25 anak. Nah, anak yang
tiga kategori yang pemakalah sebutkan tadi. Yang anak yang pertama itu anak yang kemampuannya bagus, contoh. Nah, cuman ada 5 orang. Sedangkan 10 orang lainnya itu anaknya sedang. Dan selebihnya itu anak yang di bawah rata-rata. Nah, lalu kita yang mengajar cuman 1 orang. Sedangkan keterbatasan waktu cuman 2 jam pelajaran, contoh, yaitu 1,5 jam. Nah, dan satu ruangan artinya terbatas pada tempat, satu waktu artinya terbatas juga pada waktu kita. Jika kita bagi kelompoknya menjadi 3 pembagian tersebut, otomatis jangankan efektif, malah jadi menghabiskan waktu jadinya gitu. Nah, jadi ini suatu kesulitan juga gitu. Artinya kesulitan yang ada ini bukan hanya terbatas pada perbedaan kemampuan anak saja, tapi juga segala sesuatu yang terkait dengan pembelajaran kita gitu. Nah, jadi solusinya yang seperti ini bagaimana? Apakah kita telantarkan saja yang ongok-ongok itu? Contoh kata kita kan fokus ke yang rajin-rajin aja. Nah, karena kita ngejar target wisuda ini, contoh, sekolah mau mengadakan wisuda tahun depan, 4 bulan lagi, contoh. Nah, atau kita fokus untuk yang membimbing anak yang kategori yang ketiga tadi, gitu. Yang dua kita biarkan mandiri aja atau bagaimana? Itu eh, para pakar Ibu Rasidah dan Ustadz Taufik yang telah mengelola sekolah, mudah-mudahan ada jawabannya. Kami persilahkan kembali. Nah. Ya, lanjut Pak Ustadz Taufik. Tanggapi. Sebelumnya mohon maaf Ibu Dokter, kita diskusinya sampai jam berapa yang kami Sampai jam Ibu? 3, jam 3 Rita. Sampai jam 3. Berarti 3 menit ya Ustadz Taufik. Ya, paling lama 5 menit lagi. Kalau gitu lanjut aja yang pertanyaan Ustaz Jamal. Saya kan aku nggak terjawab. Atau pandai. Maaf moderator. Maaf moderator. Ustadz Taufik. Moderator. Oke. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan saya yang kedua sudah dijawab apa belum ya? Udah 1, 2, 3 udah. Udah ya? Udah. Ya tadi. Yang lebih besar manfaatnya itu ya Ustadz. Udah. 1, Yang 2, 3 udah. kedua tadi pertanyaan saya kan kami minta analisa ya. Besar manfaatnya. Nah. Udah tadi Ustadz Taufik. Oh, katanya Pak Limu. Moderator kurangan gaji ilmu kok. Oke, nanti kita bahas. Moderator nggak pakai honor. Ya, saya kan tadi 2 pertanyaan saya. Nah, yang satu ketinggalan ya Pak. Ya. Yang mana di antara 3 media ini yang lebih besar manfaatnya? Ya, bentar dulu ya Afdal. Silakan Ustaz. Oke, nanti kita jawab terakhir ya Pak Limun ya. Kita jawab dulu pertanyaan Pak Jamal, udah gelisah beliau nih. Terima kasih Pak Jamal. Pertanyaan beliau nomor 4 apa gitu tulis. Intinya gini Pak, yang ingin saya tanyakan kan perbandingan. Bukan, sebenarnya intinya itu lebih mengurus apa? Kenapa orang mesti berpindah ke kenapa orang mesti berpindah tuh kepada yang digital gitu kan? Karena yang tradisional ini sudah cukup bagus gitu. Ya betul. Nah, makasih Pak Jamal. Kita tangkap ya pertanyaan beliau. Berarti kita harus mencari perbandingan media tradisional dan media digital pada saat sekarang ini dalam pembelajaran praktis kan begitu. Itu kita harus tahu dulu media tradisional ini apa sebenarnya ya, karena kita waktu kecil hanya ini yang kita kenal ya. Media tradisional yang kita kenal adalah media yang bersifat manual kan gitu, tidak menggunakan perangkat elektronik satu pun. Contohnya mushaf Al-Quran, mushaf cetak ya, papan tulis atau whiteboard ya, dan kitab dalam modul cetak kan, itu yang kita pelajari dulu. Sedangkan media digital, media berbasis teknologi atau perangkat elektronik, contohnya aplikasi Quran di HP Android kita, ada ayat, ada tafsir dan yang berhafiz gitu. Ya. Ada video pembelajaran, ada audio dan sound, ya. Jadi kenapa zaman sekarang banyak memilih ke media? Karena sangat memudahkan sekali, dan juga ada kelemahannya. Memudahkan gimana? Karena
Mustaf itu kan dulu sekurang-kurangnya itu berat juga berat buat disaku nggak buat gitu. Kalau kita sekarang kan Android bisa dibawa kemana-mana, bisa menghafal di mana-mana tuh. Tapi kekurangan juga begitu. Di daerah-daerah tertentu yang tidak ada sinyal dan listrik sekalipun itu tidak bisa di ya audio ini yang digital ini kita gunakan. Kita harus juga menggunakan yang tradisional yang apa sebutkan tadi. Barangkali itu sedikit Pak Jamal. Silakan ditambahkan tema-tema yang lain. Silahkan Jamal berkomentar. Udah cukup Kak. Udah 00 soalnya. Nah, masih ada 2 menit lagi enggak, Bu? Atau kita cukupkan, Bu? Maaf Ibu, mic Ibu tidak apa Bu, tidak aktif, Bu. Oke, masih bisa 2 menit lagi. Kalau ada yang mau 2 menit disampaikan. lagi. Jawab Iya, yang tadi silakan satu Fik. Ustadz Oke. Taufik. Maaf Pak Alimon, pertanyaan Pak Alimon ya yang tertinggal tadi kita jemput lagi. Hmm. Yang mana yang lebih besar manfaatnya di antara ketiga media itu? Ya. Yang lebih besar manfaatnya menurut kita adalah sebenarnya manfaatnya lebih besar ketiganya ya. Yang lebih eh, manfaat terbesar kita artikan sebagai menguatkan hafalan jangka panjang proses bacaan ilmu itu. Jadi kalau menurut saya itu dengan media itu Pak, media mushaf itu yang lebih apa? Karena mati lampu, nak masuk listrik ya, seperti di Solo ini di Sungai Abu. Kalau di Damas Raya mungkin ada pula tidak ada masuk listrik atau sinyal, kita bisa menghafal setiap hari dan tidak menunggu pula PLN hidup dulu ya gitu. Terima kasih Pak Limun, mungkin itu singkatnya dari saya. Terima kasih ya Ustadz. Yang berapa? Waktu kita sudah habis. Pertanyaan Afdal, feedbacknya tadi mungkin akan dijelaskan oleh Bu Dokter ya Bu Dokter. Ya, insya Allah. Ya, untuk hari ini kita cukupkan diskusi kita mengenai makalah yang sudah ditampilkan oleh Ustadz Taufik. Untuk selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu dosen kita untuk memberikan penjelasan lebih mendalam kepada kita bersama. Kepada Baik. Ibu Dokter, kami persilahkan. Baik, terima kasih Rita Siska yang sudah membawakan dan menakodai diskusi kita ini sehingga diskusi berlangsung secara hikmat dan hidup meskipun materinya ini sudah berulang-ulang ya. Tapi tetap menjadi hangat. Kenapa? Karena ini praktisi semua. Ya, praktisi tahfiz Al-Quran. Jadi permasalahan ini akan selalu dibahas menjadi hal yang begitu menarik begitu. Baik, sebelumnya Ibu tampilkan screen ya. Sebentar. Baik, Bapak Ibu bisa dilihat ya. Baik. Jadi judul kita adalah media pembelajaran tahfiz ya. Ada mushaf, kemudian audio, kemudian visual begitu. Jadi yang pertama kita perlu memaknai dulu media Bapak Ibu. Ya, Jamal, kemudian ya Rocky juga mungkin ya. Media itu adalah perantara, ya perantara atau dalam bahasa Arabnya istilahnya wasilah. Ya, perantara begitu. Jadi secara definisi orang pendidikannya media itu adalah sarana atau alat yang digunakan untuk memperlancar proses pembelajaran. Ya, baik membantu guru dalam mengajar supaya materi bisa tersampaikan dengan baik maupun bagi siswa sendiri, bagi peserta didik sendiri. Dia perlu juga media supaya bisa memahami apa yang disampaikan guru seperti itu ya. Jadi media pada prinsipnya sifatnya pembantu ya. Bukan dia yang jadi guru ya, bukan dia yang jadi guru, tapi sifatnya hanya membantu,
menyampaikan apa yang mau disampaikan oleh guru seperti itu. Kalau media pembelajaran tahfiz, ya itu artinya media-media atau alat-alat yang digunakan untuk membantu siswa dalam menghafal Al-Quran, ya. Nah, pokok pangkalnya itu sebenarnya ada pada siswa, pada yang mau menghafal, ya. Nah, fungsi media sebagai apa? Sebagai pembantu saja, supaya ayat-ayat yang mau dia hafal itu bisa cepat ingat sama yang mau menghafal. Maka diperlukan adanya media seperti itu. Ya, tapi media ini bukan guru, ya, dan bukan pula penghafal Al-Quran. Nah, dia hanya pihak ketiga yang membantu, begitu. Ya, artinya ketika ada media seperti media audio misalnya, ya audio yaitu yang apa namanya melalui pendengaran itu, baik itu rekaman, rekaman muratal, kemudian rekaman tilawah dan lain sebagainya itu, ya itu apa namanya salah satu alat yang membantu supaya ayat-ayat yang dihafal itu teringat oleh yang mendengarkan seperti itu. Ya, jadi tidak bisa diharapkan full ke sana, ya. Nah, sekarang kan kadang-kadang kecenderungannya terlalu memfokuskan, ya, terlalu memfokuskan cukup dengan mendengarkan murattal apa namanya imam-imam besar seperti itu, ya. Nah, uh, dan tidak mengkonfirmasinya lagi, ya, tidak mengkonfirmasinya kepada guru, gitu, ya. Tapi tadi Bu Rasidah sudah menyampaikan juga bahwasanya adanya audio, adanya visual seperti itu, ya. Itu perlu dicek kembali, divalidasi lagi oleh seorang guru. Jadi walau bagaimana talaqi, metode musyafahah tidak akan bisa ditinggalkan sama sekali dalam proses tahfiz ini, seperti itu. Nah, jadi dan kemudian juga media bagaimana mengevaluasinya. Tadi menarik pertanyaan Ustadz Rocky, ya, bagaimana mengevaluasinya yang pembelajaran tahfiz itu melalui audio, begitu, ya. Nah, jadi audio itu diperbolehkan, para ulama memperbolehkan, ya, memperbolehkan audio, tapi itu dalam proses pembelajaran saja, ya. Dalam evaluasinya, dalam ujiannya tetap didengarkan oleh guru, tetap diuji langsung, ya. Tidak melalui rekaman, merekam pula yang mendengarkan hafalan, menyetorkan hafalan itu disampaikan kepada guru, dikirimkan rekaman, tidak seperti itu, ya. Biasanya itu Ustadz Afdal, Ustadz Alimun Fajri dan lain sebagainya yang menerapkan apa namanya media audio itu dalam evaluasi tetap secara langsung, ya, tidak ada itu yang melalui rekaman dan lain sebagainya seperti itu. Karena kalau ada yang seperti itu sia-sia itu namanya, ya, memberikan kelulusan kepada anak yang kita tidak validasi, ya. Nah, itu tidak ada ulama yang membolehkan seperti itu dalam proses pembelajaran tahfiz seperti itu. Baik, jadi ada dalam kajian ini ada 3 media pembelajaran tahfiz, ya, yang kita gunakan, yang kita bahas. Yang pertama adalah mushaf, ya. Nah, mushaf, ya, merupakan media utama, ya, dan klasik. Nah, jadi Ustadz Jamal, mushaf itu adalah termasuk media pembelajaran tahfiz yang klasik, ya, yang paling tua. Karena apa? Dari zaman selain dia hafal, ditulis, ya, di masa Rasul masih catatan Al-Quran itu di tulang-tulang, di tulang yang kering, di batu dan lain sebagainya. Tapi intinya ditulis kemudian dibaca oleh yang akan menghafal Al-Quran seperti itu. Nah, itu termasuk media, ya, media yang membantu orang-orang untuk menghafal Al-Quran, ya. Nah, kemudian setelah itu di masa
Utsman bin Affan, semua catatan-catatan Al-Quran para sahabat itu dikumpulkan semua, ditulis menjadi satu mushaf seperti itu, ya. Nah, maka dari sana umat Islam itu menyatukan bacaan, ya, menyatukan bacaan meskipun orang Arab dengan berbagai dialeknya, masing-masing daerah bermacam-macam dialeknya, beragam, berbeda-beda, maka Utsman bin Affan menyatukan, membuat standarisasi, ya, membaca Al-Quran itu secara umum, ya, ada panduannya, ya, jadi seperti itu. Maka di masa Utsman itulah mulanya, asal mulanya Al-Quran itu distandarisasi yang dikenal dengan Mushaf Utsmani seperti itu. Maka berangkat dari sana Al-Quran sebagai media pembelajaran tahfiz, ya, media pembelajaran tahfiz. Yang di masa di masa Rasulullah pun Rasulullah kan menugaskan Zaid bin Sabit, ya, tadi katibul wahyu, yang untuk penulis wahyu seperti itu, ya, supaya nanti kalau ada yang lupa dari ayat-ayat yang dipelajari itu maka ada catatannya, ya. Nah, ada catatannya. Ada yang mau dijadikan pedoman, ya, kadang-kadang dihafal itu berkali-kali menghafal, salah baris, salah membacanya. Maka untuk memvalidasinya kembali, balik lagi kepada yang tertulis seperti itu. Dalam hal ini, dalam hal menghafal Al-Quran, tentu mushaf, ya, mushaf yang memvalidasi bacaan-bacaan kita itu seperti itu. Maka inilah media pembelajaran tahfiz yang utama dan klasik itu, ya, dan klasik itu adalah mushaf, ya. Mushafnya tentu mushaf Utsmani, ya. Nah, kalau kita di Indonesia sekarang berkembang menjadi mushaf standar, ya, Al-Quran standar begitu, yang sudah diresmikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia seperti itu. Maka apapun metode pembelajaran tahfiz itu, dengan audio visual, dengan audio melalui pendengaran, qori'ah dan lain sebagainya, tetap itu divalidasi lagi dengan Al-Quran seperti itu, ya. Nah, maka itulah yang pertama, ya, kemanapun kita belajar, meskipun sekarang kita sudah bisa dibantu, ya, dibantu, sifatnya membantu, itu audio rekaman, kemudian apalagi ya, rekaman para ulama Al-Quran itu sekarang sudah bisa kita dengar dan kita juga bisa belajar langsung. Tapi untuk memvalidasinya mesti selalu melihat kepada Al-Quran seperti itu. Maka media utama, ya, dalam pembelajaran tahfiz itu adalah mushaf Al-Quran seperti itu. Nah, kata Imam Qurtubi bagaimana mushaf menjadi media utama karena penulisan Al-Quran itu sendiri adalah syiar agama. Kita menghafal itu Bapak Ibu, ya, untuk menunjang ingatan kita, kan kadang-kadang kita melihat memang ingat bagaimana tulisannya dalam mushaf, ya, bagaimana tulisannya, bentuk-bentuk tulisan itu di mana terletaknya, seperti Ustadz Adi Hidayat itu kan dia bantu untuk mengingat itu surah Al-Baqarah di ayat 183 di lembaran kiri katanya. Banyak indikator yang dia sebutkan. Itu supaya apa? Itu supaya terbantu, ya, terbantu dari kita melihat mushaf itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga Imam An-Nawawi mengatakan mestinya penghafal Al-Quran memilih mushaf khusus, ya, agar hafalannya stabil dan pola visual tetap, gitu, ya. Nah, itu di Tibyan fi Adab Hammalatul Quran. Ya. Nah, ya, ini bukti bahwasanya mushaf Al-Quran itu adalah media utama dalam menghafal Al-Quran. Ya, Zaid bin Sabit sebagai katibul wahyu, ya, diamanahkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat sebagai penulis wahyu.
Kemudian di zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib juga beliau itu menginisiasi penulisan Al-Quran seperti itu. Nah, apa kelebihan kalau menghafal Al-Quran dengan menggunakan media mushaf itu? Ya, satu memperkuat hafalan secara visual. Yang tadi Ibu sampaikan dengan melihat tulisan-tulisan ayat itu yang ada di lembaran Al-Quran itu, maka itu memperkuat, membantu kita untuk menghafal Al-Quran. Kemudian juga apa namanya membetulkan ya bacaan kita dengan melihat mushaf itu. Jadi kadang-kadang guru pun ya lebih utama itu juga apa namanya mendengarkan bacaan eh, peserta didik itu ya afdalnya juga dengan melihat Al-Quran begitu ya. Seterusnya yang kedua adalah melalui audio. Apa namanya media dalam menghafal Al-Quran yang kedua adalah audio. Audio itu adalah rekaman suara ya, rekaman suara. Kalau tadi Al-Quran tentu tulisan, ya modalnya tentu baca, bisa membaca begitu ya, bisa membaca. Tahu huruf-hurufnya dulu. Kalau tidak, tentu tidak bisa memanfaatkan media Al-Quran untuk menghafal. Ya, jadi ada syaratnya. Orang yang bisa membaca Al-Quran baru bisa menghafal Al-Quran. Ya, ya kalau menggunakan media mushaf itu. Kalau belum belajar, mereka ngaji lagi tidak bisa. Ya, itu ya kalau dibicarakan atau bisa disebut dengan kelemahannya, yaitu tadi. Ya, jadi anak-anak TK yang mungkin belum belajar Iqra, belum belajar membaca Al-Quran, jadi dia tidak akan bisa menghafal Al-Quran, ya, karena belum belajar, ya, karena belum bisa. Jadi dengan apa dia bisa menghafal Al-Quran itu? Maka melalui audio seperti itu ya. Di sanalah letaknya kelebihan-kelebihan masing-masing media itu. Ya, inilah gunanya kata Yusuf Qaradawi ya, ulama-ulama kontemporer, itu media, kemudian kemajuan teknologi itu adalah rahmat bagi kita untuk mempermudah memperoleh ilmu katanya ya. Karena apa? Ya, anak-anak yang belum bisa mengaji pun bisa menjadi seorang hafiz Quran melalui pendengaran seperti itu ya. Mendengarkan apa namanya qori-qori'ah, hafiz-hafizah yang bacaannya bagus, kemudian dia ikuti ya. Nah, kemudian bagaimana untuk memastikan kebenaran bacaannya? Tentu tetap dengan proses divalidasi oleh seorang guru melalui talaqi dan musyafahah seperti itu. Jadi itu gunanya guru terbantu oleh media audio di saat siswa-siswa atau para pelajar belum mahir dalam membaca Al-Quran, tapi mau menghafal Al-Quran seperti itu. Karena apa, Bapak Ibu? Anak-anak itu semakin kecil ya tentu apa namanya daya ingatnya kuat. Jadi sayang juga kalau kita apa namanya tidak kasih kesempatan untuk menghafal, tidak kita gunakan daya ingat mereka yang kuat itu untuk menghafal Al-Quran. Ya, sementara untuk menghafal itu mereka belum bisa baca seperti itu ya. Maka di sanalah perannya audio itu diperdengarkan saja melalui mendengar saja. Ya, nah kemudian untuk memvalidasinya di sanalah fungsi guru, ya fungsi guru untuk melakukan proses talaqi dan musyafahah dengan anak-anak kita tadi. Nah, ini banyak kelebihannya Bapak Ibu. Melalui audio ini, belajar tahfiz melalui pendengaran ini sudah tidak asing lagi, baik sejarah membuktikan maupun ayat-ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran selalu menyebutkan ya media atau sarana-sarana yang diberikan oleh Allah untuk belajar bagi manusia itu untuk menuntut ilmu selalu pendengaran yang didahulukan ya. Dalam surah An-Nahl ayat 78 ya, surah An-Nahl ayat 78
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ya. Dan Allah yang sudah mengeluarkan kalian semua dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Kalian tidak tahu apa-apa. Ya. Kalian tidak tahu apa-apa. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ya. Kemudian ya, dia Allah menciptakan, menjadikan kalian itu bisa mendengar. Ya, jadi alat utama untuk menuntut ilmu yang disebutkan oleh Allah itu untuk kita yang pertama selalu pendengaran. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a. Ya, dia menjadikan untuk kalian pendengaran. Nah, ini pendengaran ini adalah proses belajar yang memanfaatkan media audio. Ya. Nah, waja'ala lakumus sam'a wal absar. Baru yang kedua adalah penglihatan, ya. Baru yang kedua penglihatan, ya. Kemudian ketiga apa? Wal afidah, hati, ya, hati untuk memahami, untuk memahamkan ilmu-ilmu yang kita pelajari itu. La'allakum tashkurun. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan ya media atau sarana belajar bagi kita oleh Allah disebutkan itu yang pertama adalah pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga hati. Yang pertama itu pendengaran. Ya, Pak Quraisy Shihab, kemudian Imam Qurtubi juga menjelaskan setelah manusia itu ditiupkan roh dalam proses penciptaannya mengarah ke penciptaan fisik, itu yang pertama diciptakan adalah pendengaran seperti itu. Ya, yang pendengaran diciptakan pertama, yang terakhir pun pendengaran juga. Ya, manusia meninggal ini semua sudah tidak aktif lagi, pendengaran tetap. Ya, maka kita selalu diperintahkan untuk membacakan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang dalam sakaratul maut. Meskipun matanya sudah tidak melihat, tapi pendengarannya masih tetap berfungsi. Ya. Ya. Ya, Jamal? Ya, Bu. Itu pada prinsipnya kita sudah diberi laksanakan pembelajaran melalui media audio ini, ya, melalui pendengaran ini seperti itu. Dan sejarah juga Bapak Ibu, ya, ini boleh di apa? Nah, ini ada hadis ya, ya terkait dengan apa namanya? Ibnu Mas'ud, ya. Ketika Ibnu Mas'ud Rasulullah meminta Ibnu Mas'ud membacakan, ya, tolong engkau bacakan untukku ayat Al-Quran, ya. Kata Ibnu Mas'ud, bagaimana? Ya Rasulullah, engkau menyuruh hamba membacakan Al-Quran untukmu, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Ibnu Mas'ud tidak pede untuk bacakan ayat Al-Quran kepada Rasulullah seperti itu. Karena beliaulah yang paling hebat baca Al-Quran, beliaulah yang paling paham tentang Al-Quran, tapi kok beliau masih mau mendengarkan Al-Quran dari Ibnu Mas'ud, ya. Nah, kata Rasulullah bagaimana menjawab? Ya, aku senang mendengarnya dari orang selain diriku. Ya. Rasulullah saja senang mendengar bacaan Al-Quran itu dibacakan oleh orang lain untuknya. Ya, itu artinya kenikmatan belajar Al-Quran, meresapi Al-Quran itu melalui pendengaran itu adalah merupakan hal yang istimewa juga. Ya, sehingga Rasulullah pun minta dibacakan Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud seperti itu. Ya. Maka aku pun membacakan, kata Ibnu Mas'ud. Aku bacakan surah An-Nisa untuk Rasulullah, ya. Sampai pada ayat 41 dari surah An-Nisa itu, saya angkat kepalaku. Aku angkat kepalaku, kata Ibnu Mas'ud, ya. Kemudian saya melihat air mata beliau mengalir, ya, yang deras. Mendengar apa? Mendengar Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran kepada Rasulullah, ya. Itu artinya Bapak Ibu bahasanya bekas, ya, apa namanya, ya, kesan mendengarkan Al-Quran itu memang
dalam bagi seseorang, ya. Jika Al-Quran itu sudah membekas secara dalam hati seseorang, maka itu akan gampang, itu akan teringat sama dia, ya, akan gampang dia untuk mengingat ayat-ayat tersebut seperti itu. Demikian juga Bapak Ibu, kita juga mendengar bahwasanya Umar bin Khattab, ya, khalifah yang terkenal dengan kerasnya, sifat kerasnya, tapi masuk Islam itu karena apa? Karena mendengar bacaan surah Taha, ya, dari saudara perempuannya. Ya, nah itu isyarat-isyarat dari Al-Quran bahwasanya mempelajari Al-Quran melalui pendengaran atau yang di masa sekarang dikenal dengan media audio itu adalah suatu hal yang istimewa yang tidak kalah pentingnya mempermudah seseorang dalam mempelajari Al-Quran seperti itu. Baik. Nah, apa kelebihannya, ya? Kelebihan audio itu adalah satu, membantu pelafalan huruf yang sulit, ya. Sifatnya membantu, Bapak Ibu, ya, membantu pelafalan huruf-huruf yang sulit begitu. Ya, yang mengajarnya pangkalnya tentu sama guru juga, tapi untuk membantu mengulang seperti yang Afdal katakan tadi, satu lokal muridnya banyak begitu. Sudah dikelompokkan juga, ya, sudah dikelompok-kelompokkan juga. Tapi jumlah guru terbatas, kemudian jumlah alokasi waktu juga terbatas, tentu itu menyulitkan bagi seorang guru. Nah, jika ada audio ini kemudian dibantu dengan guru, jadi guru terbantu. Setelah belajar itu, misalnya ditalakikan, musyafahah dia dengan guru, guru mau menghadapi yang lain lagi, maka boleh yang sudah berhadapan dengan guru itu dibantu dengan memutar kaset, misalnya memutar bacaan-bacaan para imam misalnya, ya. Nah, jadi dia menguatkan apa yang dia pelajari tadi itu dengan mendengarkan bacaan dari orang lain, begitu, ya. Nah, kadang-kadang ilmu itu untuk memfinalkannya kita sudah belajar. Nah, nanti memfinalkannya datang dari seseorang, bisa dari bacaan seseorang, bisa dari bisa dari pesan-pesan seseorang seperti itu. Yang intinya itu adalah melalui simak, ya, melalui pendengaran seperti itu. Kemudian apalagi yang kedua adalah menstabilkan irama hafalan. Nah, kalau hanya belajar Al-Quran melalui membaca mushaf saja, ya tentu bacaannya itu dari segi iramanya, keindahannya, tentu kita perlu mendengar, ya, bacaan-bacaan orang yang bagus iramanya, irama murattalnya, ya, dan itu perlu diulang-ulang, ya. Kalau diulang-ulang tentu keterbatasan guru untuk mengulangkan itu tentu guru punya keterbatasan baik waktu maupun energi guru, ya. Nah, maka untuk mengulang irama hafalannya itu tentu perlu dibantu oleh audio, gitu, ya, rekaman, kaset begitu, ya. Kemudian juga mungkin rekaman dari guru itu sendiri, ya, di zaman sekarang kan direkamkan suara gurunya misalnya, ya. Atau langsung mendengar bacaan para imam-imam ahli qiraat dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ketiga, kelebihan audio itu adalah cocok untuk murajaah, ya, selama perjalanan atau waktu senggang. Jadi tidak melihat mushaf pun karena ada kegiatan atau apa seperti itu. Jadi audio, rekaman atau kaset itu bisa membantu, bisa mendengar, ya, dimanapun kita berada, kecuali tempat-tempat yang kotor, ya. Jangan dibawa pula bacaan imam itu di toilet misalnya. Tentu tidak tepat pada adabnya seperti itu, ya. Tapi
menjelang tidur misalnya ya. Apa istilahnya Rita Siska, learning apa namanya? Ya, belajar Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an sebelum tidur. Sampai tertidur saja dia, tapi tetap mendengarkan ya bacaan Al-Qur'an dari para imam-imam itu. Itu jadi bisa terbantu para penghafal Al-Qur'an itu melalui media audio ini seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, jadi dua sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau bicara tentang klasik dan modern yang kita pelajari ini, kalau media pembelajaran tahfiz yang bersifat klasik, yaitu tadi mushaf tadi, ya. Klasik itu ya kuat ya, kuat. Ah, dan dan memang itu tidak akan pernah tinggal, yang namanya mushaf itu tidak akan pernah tinggal dalam proses pembelajaran tahfiz, adapun media audio visual dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah media visual. Maksudnya visual itu ya yang ditampilkan dalam bentuk-bentuk misalnya tulisan ya, kemudian dibarengi dengan gambar-gambar atau tulisan ayat seperti itu. Ya, yang media yang memadukan teks dan gambar ya. Dibuka surat Al-Fatihah, kemudian diadakan video misalnya keindahan alam dan lain sebagainya. Jadi bagi anak-anak yang punya kecenderungan cara belajarnya dengan visual ini tentu akan terbantu dengan video-video tersebut seperti itu. Dan bagaimana Rasulullah pun bagaimana? Ya Rasulullah juga pernah seperti itu ya. Dalam menyampaikan bicara soal hidayah, beliau juga menggunakan gambar ya, tapi secara sederhana ya. Beliau mengambil sebilah kayu, kemudian beliau buat lingkaran di tanah ya, di tanah tempat beliau berdiri. Supaya apa? Itu beliau menggunakan media visual untuk membantu umat beliau memahami apa yang beliau sampaikan seperti itu. Jadi pada prinsipnya ini media-media ini ya, kalau bicara klasik modern ya di zaman sekarang tentu mushaf itu klasik, tapi tetap selalu digunakan. Ya, visual dan audio ini dari dulu sampai sekarang juga sudah ada sebenarnya, tapi bentuknya saja yang berbeda-beda. Ya, buktinya eh, Rasul saja, Nabi saja ya sangat tersentuh dengan bacaan Al-Qur'annya Ibnu Mas'ud ya. Siapa lagi yang tidak tahu apa lagi yang tidak tahu Nabi itu tentang Al-Quran. Tapi beliau masih butuh mendengarkan bacaan Al-Quran dari seseorang. Ya, sampai keluar air mata beliau mendengarkan Ibnu Mas'ud membaca surah An-Nisa. Itu artinya audio itu sudah sangat berpengaruh. Di zaman Rasulullah pun sudah seperti itu. Seperti dia. Karena memang Allah menciptakan media pembelajaran itu sam'a wal basara wal fuad. Tiga hal tersebut adalah media utama ya, media utama atau prinsip dari sebuah media yang sudah diciptakan oleh Allah untuk proses pembelajaran manusia seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa kita bahas dari media pembelajaran ini. Nah, sudah azan pas berarti ya. Ini media visual nih dalilnya surah. Ini ya. Visual itu gambar-gambar ya. Gambar, kemudian ada suara, ada gambar ya. Ini dalilnya surah Az-Zariyat ayat 20 ya. Di bumi terdapat tanda-tanda atau ayat bagi orang-orang yang yakin. Ada tanda-tanda ya, tanda-tanda itu yang bisa ayat-ayat kauniyah itu ya. Diciptakannya bumi, kemudian gunung dan lain sebagainya itu adalah sebagai tanda-tanda atau visual bagi seseorang untuk belajar lebih dalam lagi seperti itu. Baik ya, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kita bahas dari media pembelajaran ini. Kalau ada pertanyaan boleh silakan.
Tidak ada? Kalau tidak ada Jamal? Cukup paham Jamal Bu. Nah, Apalagi tentang Rasulullah itu baru tahu juga kita kan bahwasanya Rasulullah pun mengajarkan kita tentang visual gitu. Mungkin itu yang iya. dipelajari orang-orang Nah, Barat, cuman hanya iya. saja kita sebagian Muslim ini yang ketinggalan gitu. Iya. Jadi yang namanya Islam itu kafah dan rahmatan lil alamin itu sudah sejak dari dahulu lagi, makanya ya para ulama-ulama khususnya yang kontemporer menyatakan bahwasanya perkembangan ilmu dan teknologi itu adalah rahmat bagi kita, ya. Ya, adanya rekaman, kita bisa mendengar rekaman para imam-imam ahli kiraat dan lain sebagainya, itu sudah sangat membantu untuk kita mempelajari Al-Quran lebih 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 baik lagi dan lebih mudah lagi seperti itu. Tapi tentunya kembali lagi harus divalidasi oleh seorang guru. Itu saja intinya. Ya, yang namanya guru ini tidak akan pernah tidak dibutuhkan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran tahfiz Al-Quran. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kita bahas dalam pembelajaran ini. Terima kasih dan sampai berjumpa kita insya Allah di Staipik Kampus Hijau pada hari Kamis. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk mengikuti pembelajaran langsung ataupun tidak langsung dengan Prof. Said Akil Hussein. Ya, nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dan Pak Prof pun diberikan kelancaran untuk bisa hadir di Kota Padang ini. Nah, selamat menunaikan ibadah umrah Jamal dan juga Yoga, semoga diberikan kesehatan dan kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran secara baik dan melaksanakan aktivitas yang lain juga dengan dalam keadaan sehat. Kita tutup pembelajaran kita ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majalis. Alhamdulillah. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Keluar warahmatullahi ya Bapak Ibu, wabarakatuh. sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa tampil besok